Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abi Iklima di channel Abi Rebek. Hari ini saya ingin bicara nih. Kemarin-kemarin sama Bli Agus bicara tentang herbal. Karena beliau juga ternyata bukan ahli di bidang herbal. Tapi ternyata beliau ini pengrajin daripada alat-alat, apa namanya dulu? Alat-alat perkakas berbagai macam-macam. Oke, assalamualaikum Bli Agus. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini topiknya dirubah dulu nih. Topik dirubah dulu. Ngomongin masalah benda-benda tajam. Nah, kebetulan kan sekarang nih mau Lebaran Haji, ya kan? Fungsi daripada macam-macam yang dimiliki oleh Bli Agus. Beliau dulu pengusaha nih, pengusaha macam-macam perkakas, benda-benda tajam ini dijual sampai diekspor ke luar negeri gitu, bagus ya. Iya. Tapi memang Tuhan menakdirkan sudah suruh berhenti, suruh ngurusin yang lain. Oke, sekarang kita pertegas lagi, kita perjelas lagi fungsi dan kegunaan daripada atau nama-nama daripada alat-alat ini. Silakan, Bli Agus, silakan. Saya nanti tinggal tanya aja, Bli Agus. Silakan. Assalamualaikum pemirsa di rumah ya. Ini karena sambil ngopi ya. Ya, nggak apa-apa, Ustaz. Karena berdekat dengan Lebaran Kurban, Lebaran Haji, makanya saya akan menjelaskan apa fungsi-fungsi, artinya benda-benda ini tajam masing-masing ada fungsinya masing-masing. Saya perkenalkan dulu ya. Ini dari yang tajam dulu ya. Nah, ini namanya kalau di kampung saya di Bali namanya pisau pugran. Artinya pugran. Atau apa namanya, bilang belati juga bisa. Bilang belati. Atau dibilang di sini golok untuk memotong. Nah, ini untuk menyembelih ya. Untuk menyembelih ini. Ini ada yang model tajamnya, ini tajaman, artinya tajam belati. Ada namanya tajam campak olong. Nah, ini ya. Beda-beda nih. Ini khusus untuk memotong nih ya. Untuk menyembelih ini. Menyembelih ya. Dan ini ada yang namanya tajam luhur. Tajam luhur. Ini tajam campak olong, ada tajam belati ya. Ini tuh. Ini semua fungsinya untuk menyembelih ini. Sembelih pertama ya, bukan motong-motong bukan ya. Untuk menyembelih ini tuh. Ini pemirsa di rumah ya. Ini untuk menyembelih ini. Masing-masing tuh. Modelnya ada tapi semua untuk menyembelih ini ya. Pemirsa di rumah ya. Tuh, ingat nih. Sama-sama lancip ya. Sama-sama lancip nih untuk menyembelih ini ya. Namanya lain-lain ya. Tapi fungsinya sama. Fungsinya sama. Besarnya juga beda ya. Besarnya beda dan posisi lancipnya juga beda-beda. Yang penting fungsinya sama untuk menyembelih. Untuk menyembelih ini. Itu pemirsa di rumah ya. Ini saya kembalikan dulu ya, namanya tajam. Saya kembalikan coba. Bahaya ini, bahaya Mas. Ini Pak Ustaz. Ya. Ini dikembalikan ke fungsinya. Oke, terus ini udah. Ini yang udah, yang ini sudah. Yang sudah. Terus yang kedua ada namanya pengiris. Ini pengiris namanya ini. Karena dia tipis ya enggak? Pemirsa di rumah tipis. Ini khusus untuk mengiris daging-daging yang supaya tipis dagingnya kan. Supaya tipis namanya pengiris. Pisau pengiris namanya. Tuh. Atau golok pengiris. Ini memang tipis dia. Tipis dia kan. Tipis dah. Untuk mengiris ya. Daging ya. Ya, misalnya kita buat rendang, buat apa daging untuk opor supaya tipis-tipis ya. Pemirsa di rumah ya. Ini namanya pengiris ya. Namanya pengiris. Nah, itu ini yang kedua, yang ketiga. Ini namanya tiuk sadu. Apa namanya? Tiuk sadu. Tiuk sadu apa nih? Bahasa apa nih tiuk sadu? Pisau sadu. Apa tuh? Kalau ini sama ini. Di Sunda kadang-kadang dibilang golok. Ya, golok, atau di Jawa dibilang gaman. Bendo. Artinya apa? Sama-sama ini Pak. Ini untuk menyincang ya. Untuk menyincang daging yang dari gede. Untuk artinya dari yang gede ke seukuran standar mau ditimbang misalnya. Ditimbang sekilo, apa 2 kilo, apa setengah kilo ini untuk pakai ini ya. Untuk memotongnya ini. Beda-beda fungsi toh. Ini tadi untuk mengiris, ini untuk memotong misalnya dari yang besar ya, mau ditimbang, mau sekilo, mau seperempat, mau 2 kilo. Nah, ini fungsinya ya masing-masing ya. Beda daerah, beda nama ya, tapi fungsinya sama. Nih kalau di Betawi namanya golok nih. Jaka sembung. Iya. Bendo. Terus yang ketiga. Ini tempatnya mana? Ini. Terus yang ketiga, ya ini
untuk nyacah tulang ya, harus pakai kapak. Harus pakai kapak ini ya. Nah, itu pemirsa di rumah untuk tulang ya. Kapak. Kalau yang tadi ini sama ini kan, nah, untuk ini dulu juga ya, untuk ini daging juga ya, mau jadi 1 kilo atau 2 kilo. Lupa saya nih, sama ini. Ini juga sama fungsinya tadi ya. Tapi ini biasanya untuk yang binatang-binatang lebih gede, misalnya sapi, kerbau, ini ya untuk kerbau ya, karena dia lebih gede. Ujung ininya lebih gede untuk nyembelih ya. Pemirsa di rumah ya. Terus yang selanjutnya saya perkenalkan, ini untuk di kebun ya. Ini yang namanya, ini namanya madik. 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 Arit gitu. Sejenis arit. Congkrang atau madik, Jawa Barat congkrang ini kan. Kalau di Bali dibilang madik, apa fungsinya? Ini selain untuk rumput, dia bisa untuk ranting-ranting juga ini. Nih. Tapi ini yang baru, ini yang sudah lama nih, udah 40 tahun saya pakai ini kan. Sampai gedenya sih ya. Dari ukuran sini sampai segini ukurannya itu. Beda, udah berubah dia karena saking lamanya dipakai. 40 tahun ya, 40 tahun. Saking diasah ini. 40 tahun ini beli. Dari kakek saya itu. Ya, peninggalan ini. Peninggalan itu dari kakek saya tuh. Saking awet tuh saya pakai sampai saya bawa merantau ya enggak? 40 tahun dari Bali dibawa ke Bali. Dari Bali sini. Kalau bukan orangnya aja. Aritnya juga merantau. Hampir sebaya umur saya ini. Saya 46, ini udah 40 tahun, berarti 6 tahun yang lalu, 6 tahun sebelum saya lahir udah ada. Luar biasa. Ini yang barunya. Nah, terus yang ketiga ini adalah arit. Ini arit tuh untuk arit yang fungsi yang kecilan nih untuk mengarit rumput-rumput yang tipis ya. Rumput-rumput yang tipis ini. Kalau ini untuk mengarit rumput-rumput yang agak tinggi ya nggak? Itu beda-beda fungsi, beda gede ya, gedenya beda dia tuh. Pemirsa di rumah ya. Fungsinya beda gede. Nah, itu kan untuk yang terakhir ada namanya pisau matrus atau pisau kecil ya. Ini berfungsi karena saya rajin merangkai janur. Ini untuk janur, untuk yang kalau buat sapu lidi, untuk ngerangkai janur yang tipis-tipis ini. Ini untuk ngerangkai ini kan, untuk ngerangkai hiasan. Kadang-kadang kita ngedekor. Apa ini fungsinya pemirsa? Yang namanya pisau matrus atau di sini namanya pisau-pisau kecil lah. Pisau dapur orang bilang nih. Segitu pemirsa ya bermacam-macam. Pak Bli, saya nanya. Ini Bli, ternyata sekian banyak ini sama-sama tajam tapi fungsinya berbeda ya. Fungsinya beda-beda. Ketika kita salah pakai, contoh lah misalnya ini kita pakai untuk tulang nggak bisa, ya kan? Kadang-kadang buat yang lain juga nggak bisa. Ini khusus memang yang buat yang lembut-lembut aja. Tadi Bli bilang nih kan dia juga bisa bikin janur-janur gitu kan, janur orang menikah nih. Bli juga jagonya nih. Nah, terus apa namanya? Yang intinya kita harus paham nih fungsi dan kegunaannya buat apa aja. Terus yang luar biasa pemirsa nih, yang harus diketahui dulu Bli Agus ini ya berapa tahun yang lalu dia jual alat-alat ini nih, ya model-model golok atau apalah namanya yang tadi dijelaskan ini, semuanya tuh dijual sampai ekspor ya Bli, sampai ekspor ke luar negeri. Nah mudah-mudahan nih kalau pemirsa yang ada juga berminat ingin pesen sama Bli Agus, komen aja nanti bisa langsung mau model apa, mau langsung diantar atau datang ke tempat Bli. Beliau nih dulu banyak nih gini-ginian banyak sekali. Sekarang nih sisa-sisanya aja nih. Kalau memang perlu banyak lagi yang dipesen, bisa dipesan. Dan ini inget deh, Bli, belum ya, pemirsa belum kasih tahu nih Bli. Ini bahannya apa? Ini yang perlu dikasih tahu Bli. Ini bahannya gitu kan, karena banyak dari seng juga bisa, dari besi juga. Ini kan beda nih, mahal juga harganya. Ini bahannya apa supaya kuat nih? Sini jelasin ya. Iya. Ini jenis bahan dulu. Sama ini beda bahannya ya. Kalau ini dia per mobil, artinya mobil-mobil Jepang lah, mobil-mobil Jepang. Kalau ini benar-benar Mercy nih kalau ini. Eropa. Makanya antara semua tuh yang paling mahal ini karena dia bahannya beda. Ini mobil Eropa. Mobil Eropa. Eropa, maaf mobil Eropa ya. Kalau ini mobil-mobil sini lah. Mobil-mobil daerah-daerah sini ya. Per-pernya ya. Per ini per semua ini. Baja ini. Nggak ada pakai plat, ini baja. Kalau ini baja Eropa, ini baja Asia. Jadi yang menentukan harganya selain daripada bahan dasarnya, bahan utama sama model dan fungsi ya Bli. Ya. Tapi yang paling utama itu bahan ya? dasar dulu karena ketajamannya berbeda ya. Kalau ini yang 40 tahun ini, ya ini juga per Eropa ini. Dari per Eropa ya. Per Eropa dia. Mobil Eropa ya. Per Eropa dia.
Jadi terutama tuh bahannya tuh, Bahannya. bahannya berbeda. Setelah bahannya berbeda, terus fungsi dan baru model ya. Baru penempaan. Penempaan. Menurut yang bisa nempa, kalau menempanya masih belum bisa, belum akan tajam dia. Oh, Ada gitu. artinya benar-benar jam terbang penempanya. Oh, pembuatnya ya berarti. Pembuatnya. Oke. Jadi memang bikin ginian ternyata nggak sembarang. Kenapa? Ini dulu pengusaha ini mahal karena memang produksi sendiri nih. Ya, produksi sendiri. Dari Bali ya beliau. Ya, dari Bali langsung. Dari Bali langsung produksi sendiri karena kebetulan juga beliau orang Bali. Ya. Produksi langsung, kerajinan orang-orang Bali, pembuatnya juga orang-orang Bali dan bahannya bahan terpilih gitu. Ada juga sih yang mau murah. Yang murah ada bahan-bahan yang plat juga ada murah deh, bahannya bisa. Ya, murah gitu, murah. Kan harga nggak bisa membohongi gitu. Ya, harga tuh ada kualitas ya, ada gitu. Kualitas, beda lah tadi tuh yang tadi dari per mobil Eropa sama per mobil Jepang itu beda banget gitu. Oke, ya jadi begitu pemirsa. Semoga bermanfaat sekali lagi ya. Siang hari ini kita diskusi atau berbicara bincang-bincang tentang berbagai macam senjata tajam dan fungsinya serta bahan bakunya. Nanti sekali lagi di-subscribe, di-share dan di-komen serta di-like. Nanti kalau ada yang butuh, yang ingin beli pesan aja. Nanti biar Bli Agus yang langsung menanggapi. Yang kurang dari penjelasan saya silakan bertanya ya, nggak komen langsung ya, bertanya langsung, saya jawab dengan sepuas-puasnya, saya jawab lah. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya, sama-sama, Ustaz.